Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan video tentang bagaimana pengolahan kinerja kepala sekolah dalam posisi sebagai pegawai. Hal yang pertama yang Ibu lakukan adalah persiapkan formulir A-nya. Nanti akan saya tampilkan dan saya akan berikan linknya. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, langsung Bapak dan Ibu masuk ke halaman PMM. Ya, di sini Bapak dan Ibu langsung masuk ke pengelolaan kinerja. Klik pengelolaan kinerjanya. Klik tanda panah ini, Bapak dan Ibu pilih sebagai pegawai. Yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mencermati konfirmasi data atasan. Silakan Bapak dan Ibu, kalau tombolnya masih berwarna hitam berarti Bapak dan Ibu belum melakukan konfirmasi ulang. Tapi kalau sudah gambarnya seperti ini, sudah tidak berwarna hitam, berarti Bapak dan Ibu sudah melakukannya. Baik, saya akan coba praktekkan saja bagaimana konfirmasi ulang itu dilakukan. Klik konfirmasi ulang Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu menuliskan kembali apa yang tertulis pada halaman konfirmasi berwarna biru tersebut, dengan catatan tulisannya harus sama, atasan titik. Maka kalau tulisannya sudah sama Bapak dan Ibu, maka tombol lanjutnya akan menyala, tinggal kita klik saja. Maka kita pun akan dibawa ke konfirmasi data atasan. Silakan dibaca data tim kinerjanya sudah betul. Kalau sudah betul, ya data benar, juga daerah dinas pendidikannya. Silakan klik ya data benar, maka tombol lanjut akan menyala, kita klik saja. Lalu kita dibawa lagi ke data konfirmasi lanjutan. Silakan tulis lagi Bapak dan Ibu sesuai dengan yang tertulis di atas. Setelah menyala, klik konfirmasi. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya Bapak dan Ibu kita masuk ke halaman pelaksanaan kinerja. Ya, di halaman bawahnya Bapak dan Ibu di sini tertulis 1 Februari sampai dengan 30 Juni. Ya, karena di Januari Bapak dan Ibu sudah melaksanakan pengisian RHK. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita lanjut ke praktek kinerja di bawahnya. Bagi Bapak dan Ibu yang belum melakukan atau mengisi dokumen, Bapak dan Ibu di sini masih 0%. Maka langkah yang harus dilakukan Bapak dan Ibu, klik tombol di praktek kinerja ini. Ya. Setelah diklik, maka kita akan dibawa ke halaman pelaksanaan observasi. Bapak dan Ibu, sebelum melaksanakan mengisi pelaksanaan observasi ini, Bapak dan Ibu silakan cermati dulu, cek rubrik observasinya. Bapak dan Ibu di sini tertulis siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Ini adalah rencana hasil kerja yang sudah Bapak Ibu Kepala Sekolah pilih ketika di bulan Januari menyusun RHK. Baik, untuk mengingatkan kembali saya coba tampilkan di sini. Ya, ketika penyusunan RHK, Bapak dan Ibu disuruh memilih dari 8 RHK yang tertera di sini. Ya, ini adalah indikatornya 1 sampai dengan 8. Bapak dan Ibu ketika di RHK memilih salah satu dari 8 ini akan disesuaikan dengan aspek yang dipilih Bapak dan Ibu sesuai dengan yang tertera di rapor pendidikan. Ini hanya untuk mengingatkan saja Bapak dan Ibu, dan ini juga penting untuk penyusunan pengisian formulir A, yaitu formulir persiapan observasi. Baik, hanya itu untuk mengingatkan saja. Nanti linknya akan saya kirimkan Bapak dan Ibu di deskripsi video ini. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut ke halaman PMM kembali. Setelah Bapak Ibu mempelajarinya, membacanya, target perilaku dari setiap indikator kinerja yang dipilih oleh Bapak dan Ibu semuanya terdiri dari 3 target perilaku.
apapun pilihan indikatornya. Oleh karenanya silakan oleh Bapak dan Ibu dipelajari, dibaca, dicermati, dan dipahami. Oke, setelah dipelajari, dibaca, silakan klik saya mengerti. Maka Bapak dan Ibu akan dibawa kembali ke halaman praktik pengelolaan kinerja. Lanjut Bapak dan Ibu, klik ubah target perilaku. Bukan ubah target perilaku ya. Karena ini sudah diisi, maka tulisannya ubah target perilaku. Maka ketika Bapak dan Ibu belum mengisinya, di sini tulisannya kalau tidak salah lanjutkan atau isi dokumen. Tinggal klik saja. Klik. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, sampai di sini Bapak dan Ibu akan dibawa ke formulir diskusi persiapan. Yang perlu dilakukan di sini adalah Bapak dan Ibu melaksanakan konsultasi dengan pengawas atau tim kerja yang akan menilai Bapak dan Ibu. Apa saja formulir diskusi persiapan yang harus Bapak Ibu siapkan nanti ketika mau diobservasi. Yang pertama, Bapak dan Ibu konsultasikan apa perilaku spesifik yang akan dipelajari dan ditampilkan pada observasi praktek kinerja nanti bersama Bapak pengawas. Di sini ada disediakan di PMM-nya ada 3 target perilaku. Silakan Bapak dan Ibu bisa memilih 1, 2, atau semuanya setelah berkonsultasi dengan Pak pengawas tentunya. Sampai di sini Bapak dan Ibu buka dulu formulir A untuk melakukan konsultasi tersebut. Jadi sambil konsultasi Bapak dan Ibu harus membuka formulir A-nya. Nah, nanti saya kirimkan saja linknya semua, Bapak dan Ibu tinggal bisa menyesuaikan. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengisi formulir A diselaraskan dengan isian yang ada di PMM, saya akan buka 2 layar saja ya. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah 2 tampilan. Tampilan ini adalah tampilan PMM dan ini adalah tampilan formulir A yang oleh Bapak dan Ibu nanti diisi bersama-sama dengan Bapak pengawasnya atau tim kerja yang akan menilai. Silakan Bapak dan Ibu diisikan di sini di formulir A nama pengawas, periodenya kapan, tempatnya di mana. Ya, dan untuk tujuan tadi sudah saya sampaikan, nanti Bapak dan Ibu bisa menggunakan tujuan yang ini saja untuk bisa mempermudah. Baik Bapak dan Ibu, kita lihat di sini siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran yang tertulis di sini. Ini adalah pilihan Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu mengisi RHK di bulan Januari. Ya, ini Bapak dan Ibu dituliskan, dikopi, dipastikan di sini di rencana hasil kerja di formulir A. Ya, ini di sini. Oke, Bapak dan Ibu, selanjutnya untuk subindikator pilihan, ini yang pertama Bapak dan Ibu mengisikannya ada di, saya tampilkan slide ya, supaya Bapak dan Ibu ingat ketika Bapak dan Ibu mengisi RHK di bulan Januari. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu. Untuk bisa mengisi, Bapak dan Ibu perhatikan kolom di sini. Bapak dan Ibu milih RHK mana, masuknya ke dalam aspek apa. Nah, semisal tadi ini siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, berarti masuknya ke dalam aspek dukungan untuk refleksi guru. Nah, inilah nanti yang akan dikopikan, ya ditulis di halaman ini. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah subindikator pilihan, adalah isian aspek tadi yang disesuaikan dengan kolom yang berada di rencana hasil kerja. Siklus ini masuknya ke kolom dukungan untuk refleksi guru, jadi dipastikan di sini. Untuk fokus perilaku ini, Bapak dan Ibu, fokus perilaku ini Pak Ibu tinggal menselaraskan dengan isian yang ada di PMM. Kalau Bapak dan Ibu memilihnya 1, maka di sini dipastikan 1 saja fokus perilakunya. Tapi kalau misalkan 2 atau semuanya 3, maka juga diisikan di sini. Nah, itu Bapak dan Ibu. Upaya mempelajarinya apa? Silakan Bapak dan Ibu. Ya, di sini berdasarkan hasil konsultasi dengan pengawas,
Untuk upaya mempelajarinya katanya menggunakan observasi kinerja Garut secara terbuka. Boleh, kita tuliskan saja di sini. Tapi bila mana Bapak dan Ibu kesulitan akan mempelajari apa ini, kolom ini diisinya apa, Bapak dan Ibu bisa mengcopy saja ini. Bisa dengan mengcopy apa yang ada di halaman PMM di sini di atas. Ya, di copy, dipastikan di sini. Nah, oke, saya tidak akan merubah ini karena ini punya orang lain Bapak dan Ibu, dan ini adalah hasil arahan dari tim penilai kinerjanya. Ya, ini saya memberikan alternatif kepada Bapak dan Ibu yang kesulitan. Silakan Bapak dan Ibu untuk upaya mempelajarinya bisa tinggal mengcopy saja di sini di PMM. Ya, oke. Untuk pertemuannya, maksud pertemuan di sini adalah kegiatan dalam pertemuan ini seperti apa. Nah, di sini kita lihat di PMM. Ya, pertemuan. Kita lihat pertemuannya mana? Pertemuan. Oh, ini pertemuan. Pertemuan dalam kegiatan persiapan observasi kinerja guru bersama pengawas pembina. Nah, di sini dikopikan, diisikan, diselaraskan, disamakan pertemuan di formulir A dengan pertemuan yang ada di PMM. Untuk hari tanggalnya juga sudah sesuai Bapak dan Ibu. Ya, silakan Bapak dan Ibu tuliskan apa yang ada di PMM diselaraskan dengan apa yang ada di formulir A. Setelah itu Bapak dan Ibu, langkah selanjutnya kita kumpulkan. Namun sebelum mengumpulkan, silakan Bapak dan Ibu sekali lagi dicermati, dilihat, disamakan dengan formulir A-nya. Kalau sudah dianggap sama semuanya, silakan Bapak dan Ibu tinggal klik di sini kumpulkan. Oke, checklist saja saya mengertinya. Oke, dikumpulkan. Nah, itu barangkali Bapak dan Ibu yang bisa dilakukan ketika kita mau mempersiapkan pelaksanaan observasi. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, maka tampilannya akan berubah. Bapak dan Ibu akan terchecklist di kolom pertama ini. Ya, di kolom isi dokumen persiapan akan terchecklist warna hijau. Selanjutnya Bapak dan Ibu kita klik cek rinciannya. Maka di cek rincian apa yang ada di tulisan ini akan sesuai dengan apa yang ada di formulir A ini. Ya, Bapak dan Ibu. Oke. Selanjutnya Bapak dan Ibu kita klik back ini ya. Nah, maka Bapak dan Ibu selanjutnya nanti kita menunggu Bapak pengawas atau tim kinerja membuka laman PMM-nya. PMM atasan kita. Nanti setelah mereka mengkaji, memberikan respon, mencek rincian yang sudah kita isi, nanti isi dokumen di kitanya akan berwarna hijau di sini. Maka selanjutnya nanti kita akan melakukan pengisian isi dokumen. Silakan Bapak dan Ibu untuk tutorial bagaimana isi dokumen, ikuti atau putar saja video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.